Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda di pagi hari ini? Pak harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Baiklah, setelah semalam kita mempelajari ya tentang kalimat pertanyaan ya, mulai dari mengapa, apa, kenapa ya, pertanyaan alasan dan sebab. Lalu kita juga mempelajari gerak ya atau mempraktekkan meniru gerak rumput yang sedang tertiup angin. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran terakhir di tema 6, yaitu pembelajaran ke-6 subtema 4, tema 6. Halaman sekolah sangat rindang. Banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Nah, ini adalah kondisi halaman sekolah Lani dan teman-temannya. Ya, di sini terlihat ya bahwa di halaman sekolahnya itu terdapat banyak pohon. Jadi pada saat istirahat mereka bisa duduk-duduk ya dan berteduh di bawah pohon ya dengan bisa memakan bekalnya ataupun bermain bersama teman-temannya. Bacalah percakapan berikut dengan nada dan intonasi yang tepat. Di sini adalah percakapan antara Udin, Beni, Nike. Ya. Kita perhatikan. Udin, aku suka sekali bermain di halaman sekolah, kata Udin. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Lalu Beni berkata, aku setuju denganmu Udin, karena banyak pohon, kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Lalu Niko berkata, apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan juga Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi, tanya Niko kepada teman-temannya. Lalu Benny menjawab, mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Lalu Niko berkata, pohon apa yang mereka tanam? Tanya Niko kepada teman-temannya. Benny pun menjawab lagi, pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Tanya Benny. Niko menjawab, sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi liburan ke puncak. Lalu Udin bertanya, di manakah mereka menanam pohon cemara? Lalu Benny pun menjawab, di dekat ruang guru. Nah, jadi di sini ya Udin, Benny, dan Niko sedang mencari teman-teman yang lain. Rupanya Siti, Dayu, dan Nina sedang menanam pohon cemara. Ya, mereka menanamnya di dekat ruang guru. Setelah membaca percakapan di atas, buatlah percakapanmu sendiri. Diskusikan dengan orang tuamu, ya. Berikut adalah situasi percakapan yang dapat digunakan. Yang pertama, ya, situasinya, kalian ingin menambahkan tanaman dalam pot untuk sekolah. Nah, kalian buat percakapannya yang bertema tentang ingin menambahkan tanaman dalam pot. Buat percakapannya dengan bahasa kalian sendiri, ya. Lalu yang kedua bisa dengan situasi kalian berdiskusi cara merawat tanaman. Jadi kalian buat percakapan bagaimana cara merawat tanaman. Yang ketiga, kalian memilih tanaman yang akan kalian tanam di sekolah. Nah, ini boleh juga dijadikan tema yang ingin dibuat percakapannya. Pilihlah satu situasi yang kamu inginkan dan buatlah dalam bentuk percakapan. Ya. Tuliskan percakapan kalian pada buku tulis masing-masing. Dalam percakapan tersebut harus terdapat beberapa kalimat tanya. Ya. Gunakan huruf besar pada awal kalimat. Gunakan kata tanya dan tanda tanya pada kalimat tanya. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Nah, jadi kalian boleh meminta bimbingan dari orang tuanya untuk membuat kalimat percakapan. Ya. Boleh menggunakan satu dari 3 situasi yang ada di sini. Ya, pilih salah satunya. Terserah kalian, menurut kalian mana yang mudah untuk dibuat percakapannya. Amatilah tanaman tomat berikut. Nah, ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Nah, jadi ini adalah pohon tomat yang ditanam di halaman sekolah.
Nah, di sini tomatnya sudah dikemas di dalam plastik. Ada plastik yang berisi 500 gram tomat, lalu ada yang berisi 1 kg tomat, lalu ada yang berisi 2 ons tomat, lalu ada yang berisi 5 ons tomat. Nah, sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Nah, sudah Bapak sebutkan tadi di situ ya. Buatlah kelompok bersama temanmu terdiri dari 3 atau 4 siswa. Nah, karena kita tidak bisa melakukan hal ini sekarang ya, jadi kalian bisa minta bimbingan dari orang tua kalian lagi ya, minta tolong dampingin anak-anaknya dalam belajar ini. Amati kembali gambar kemasan tomat di atas. Buatlah berbagai perbandingan berat tomat dengan berbagai satuan ukuran berat. Jangan lupa menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, ataupun juga sama dengan. Ya. Contoh, berat tomat 500 gram sama dengan 5 ons. Nah, boleh menggunakan ukuran tomat yang tadi atau boleh ditambah dengan beberapa ukuran tomat yang kalian karang sendiri. Ya, buatlah perbandingannya antara lebih besar, lebih kecil, dan juga sama dengan. Nah, pada saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang perlu dilakukan agar tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, jadi jika ingin pekerjaan dalam kerja kelompok selesai dengan baik dan tepat waktu, tentunya diperlukan kekompakan dan juga kerjasama ya dari masing-masing tiap anggotanya. Ya. Nah, sekarang kerjakan soal-soal berikut. Berikan tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib. Berikan tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, ini adalah contohnya. Pernyataan yang pertama, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Nah, itu karena tidak sesuai dengan peraturan dan tata tertib, diberi tanda silang. Begitu juga untuk pernyataan yang selanjutnya. Berilah tanda silang atau tanda centang pada kalimatnya. Nah, tuliskan kembali pernyataan yang mendapat tanda silang. Ya. Contoh, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Nah, kalian buat akibatnya kenapa? Nah, siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan, sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok. Nah, kalau di sini tadi ada beberapa yang mungkin kalian akan beri tanda silang nantinya, ya kalian tulis di sini kalimatnya, lalu tulis apa akibatnya jika peraturan itu tidak diikuti ataupun hal itu dilaksanakan, ya, buat akibatnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi dikerjakan dengan penuh semangat dan juga tanggung jawab. Jangan lupa disertakan nama, hari, dan tanggal di setiap lembar kertas tugasnya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ya. Selalu menjaga kesehatan tubuh kita dan kebugaran tubuh kita supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Dan semoga kita sehat selalu dan segera dapat bertemu tatap muka belajar seperti biasa lagi di sekolah. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.